Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Ridwanul Hakim dan teman saya Bara Ahsyani Permana di podcast Literasi Digital. Kali ini kita akan membahas tentang cyber security atau keamanan dunia maya yang berperan penting bagi pengguna internet khususnya di negara Indonesia. Nah, betul sekali katakan Irfan, di mana pengguna internet di Indonesia ini sudah melebihi setengah dari populasi warga yang menggunakan internet, kurang lebih 175 juta pengguna. Akan tetapi rakyatnya yang masih belum melek digital. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan sedikit tentang cyber security atau keamanan dunia digital bersama beberapa narasumber yang sudah terhubung, yakni ada Kang Powaj, Kang Fadil, dan Kang Rido. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih bahwa dunia digital itu gak seaman yang kalian pikirkan? Dari mulai isu-isu kebocoran data sampai sabotase antar negara. Nah, kali ini teman saya Kang Powaj akan membahas tentang cyber war. Silahkan Kang Powaj untuk membahas materi mengenai cyber war. Oke, terima kasih untuk Kang Irfan dan Kang Bara telah memberikan waktunya kepada saya. Nah, ini intermezzo sedikit buat kalian. Buat kalian yang belum tahu, perkenalan nama saya Fawaz Amran Alvarez. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu cyber war. Jadi, apa itu cyber war? Secara harfiah, itu bisa dipetakan dalam bahasa Indonesia. Cyber artinya dunia maya atau dunia digital, dan war adalah perang. Jadi, pada umumnya memiliki arti perang dalam dunia maya yang melibatkan atau menggunakan komputer dan jaringan internet dalam perangnya. Perang tersebut melibatkan operasi serangan atau pertahanan yang dilakukan melalui ancaman serangan dunia maya seperti espionase atau mata-mata dan juga sabotase. Kemudian kita bisa menyimpulkannya jika perang konvensional adalah secara fisik dapat dilihat dalam bentuk kehancuran, terbunuhnya sejumlah orang, dan pendudukan wilayah, maka perang cyber ini sebagian besar aktivitasnya terjadi di belakang meja dan tidak kasat mata. Tapi potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh cyber war ini bisa jadi sama membahayakannya dengan perang konvensional. Kemudian dalam cyber war sendiri, aktivitas-aktivitas yang sering didengarkan oleh khalayak umum seperti hacking, peretasan yang biasanya dilakukan oleh negara, kelompok maupun personal, yang bertujuan untuk melumpuhkan sistem yang dimiliki oleh negara musuh. Terus apa aja nih bentuk-bentuknya? Bentuk dari cyber war sendiri bermacam-macam. Mulai dari yang non-teknis seperti penyebaran propaganda melalui media sosial yang biasanya terjadi ketika menjelang pemilihan kepala negara atau daerah dalam bentuk gambar-gambar maupun artikel atau kegiatan bully-membuli. Dan bahkan serangan canggih yang menyerang pertahanan negara seperti yang pernah dialami di 150 negara lebih di dunia, bahkan di Indonesia 4 tahun kemarin, yaitu serangan ransomware WannaCry, yang menyerang beberapa sektor penting dalam negara seperti telekomunikasi yang terjadi di Amerika Serikat, dan juga Spanyol, dan di Indonesia sendiri yang menyerang rumah sakit kanker Darmais Jakarta ketika itu. Kemudian contoh lainnya yang tak kalah mengerikannya lagi tentang cyberware ini adalah pada negara-negara yang bergejolak seperti Timur Tengah, yaitu serangan virus oleh Israel dengan menargetkan reaktor nuklir Iran agar lumpuh, ataupun serangan Iran kepada Amerika, yaitu dengan peristiwa pembajakan pesawat drone-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Apa itu cyber war? Oke, terima kasih Kang Powaj sudah menyampaikan materinya. Semoga kita lebih waspada lagi di dunia digital ya Kang Irfan, agar terhindar dari kekerasan di dunia digital. Betul. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cyber defense, di mana yang akan disampaikan oleh Kang Fadil. Silakan Kang Fadil untuk menyampaikan materi mengenai cyber defense. Silakan Kang Fadil. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cyber defense. Pertama, sekilas tentang cyber defense. Cyber defense adalah tindakan untuk mengantisipasi serangan cyber yang melibatkan komputer dan jaringan. Upaya ini juga untuk menanggulangi serangan cyber yang menyebabkan terjadinya gangguan cyber yang terhadap penyelenggaraan pertahanan negara. Perang siber mengacu pada penggunaan fasilitas World Wide Web dan jaringan komputer untuk melakukan perang di dunia maya.
dengan pemanfaatan teknologi komputer dan internet untuk saling bersaing dan menguasai, mengganggu, menghentikan komunikasi, dan bahkan mengubah arus informasi dan isi serta berbagai tindakan lain yang merugikan dan menghancurkan lawan. Berikut juga ada beberapa negara yang sudah memiliki cyber security, yaitu negara Amerika Serikat mempunyai United States Cyber Command, Australia dengan Cyber Security Operation Center, China mempunyai Blue Army, Israel dengan IDF Cyber Warfare, Estonia Cyber Defense Center of Excellence atau disingkat menjadi NATO CCD DOE. Inggris mempunyai Cyber Security Operation Center atau disingkat CSOC. Beberapa negara sudah memiliki unit khusus pasukan siber dalam pertahanan dan keamanan negaranya. Badan ataupun organisasi tersebut bertugas menghimpun segala usaha pertahanan dan serangan balik terhadap keamanan di dunia siber beserta sistem jaringannya. Bagaimana dengan Cyber Defense Indonesia? Indonesia juga mempunyai beberapa badan atau organisasi baik pemerintah maupun non-pemerintah yang menangani keamanan jaringan internet. Seperti Indonesian Security Incident Response Team on Internet Infrastructure, Indonesia Computer Emergency Response Team, dan United Cybercrime Crimsus Polri. Namun sampai dengan saat ini Indonesia belum mempunyai sebuah badan atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap pertahanan atau serangan balik jika terjadi perang cyber atau cyber war. Kondisi ini sangatlah menjadi kebutuhan mendesak bagi Tentara Nasional Indonesia atau Kementerian Pertahanan, mengingat ancaman terhadap kebutuhan negara kesatuan ini bukan hanya berwujud pada serangan bersenjata, namun lebih kepada perang pemikiran dan pembangunan opini yang menggunakan media internet atau cyber. Sekian dari saya. Terima kasih Kang Fadil sudah menyampaikan materinya. Betul apa yang disampaikan Kang Fadil ya, Kang Irfan. Ya, Semoga kita bisa lebih meningkatkan lagi pengetahuan kita tentang keamanan dan privasi di dunia digital. Nah, berikutnya mungkin ada program-program tentang keamanan digital oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Kang Rido selaku Badan Cyber Nasional. Silakan kepada Kang Rido untuk menyampaikan program-program keamanan digital. Silakan Kang Rido. Baiklah, pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program Cyber Defense di Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Baiklah, kondisi pertahanan cyber saat ini di lingkungan Kementerian Pertahanan atau TNI dari teknologi dan infrastruktur pendukung yang tersedia saat ini baik bersifat umum maupun khusus menunjang pertahanan cyber masih dalam proses peningkatan. Oleh karena itu, persiapan untuk penyediaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pertahanan cyber sudah mulai dilakukan. Meski baru persiapan awal dalam bentuk program, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran rakyat Indonesia di bidang cyber yang dikarenakan sekali kita menggunakan internet, maka status kita adalah calon korban. Jika kita tidak hati-hati, kita akan jadi korban atau kita bisa jadi pelaku apabila kita memposting hal-hal yang melanggar undang-undang di media sosial. Ini yang dinamakan public awareness atau kesadaran masyarakat. Dan yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, pengguna internet di Indonesia semakin banyak. Dari data yang saya ketahui, pengguna internet di tahun 2020 lebih kurang hampir mencapai sekitar 196,7 juta pengguna. Jadi masyarakat kita perlu meningkatkan pengetahuan tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia cyber. Tentang bahaya berselancar di dunia cyber, negatif positifnya, dan lain-lain.
Dan yang ketiga, keterampilan keamanan informasi, di mana hal ini penting agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila tidak terampil dalam mengamankan informasi atau data yang bersifat pribadi. Dan yang kedua, dan yang selanjutnya, Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia memiliki dua kepentingan dalam pertahanan cyber, yaitu untuk mengamankan semua sistem elektronik dan mengamankan semua jaringan informasi di lingkungannya. Dan karenanya, sumber daya manusia diwujudkan dalam bentuk program, yaitu program pertama, program recruitment. Seperti yang tadi dikatakan Kang Fadil sebelumnya, Indonesia belum memiliki tentara cyber yang menangani apabila terjadi cyber war. Oleh karena itu, instansi yang dipimpin oleh Purnomo Yusgiantoro ini sedang membentuk pasukan ahli cyber defense, di mana pasukan direkrut akan dilatih keamanan digital, yang akan bertindak apabila terjadi cyber war antara negara Indonesia dengan negara lain. Dan yang kedua, pembinaan serta pemisahan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. Seperti hal yang harus kita ketahui, kita harus memisahkan antara cybercrime dengan cyber defense. Cybercrime itu masuknya ke dalam cyber security, di mana ditangani oleh polisi. Tetapi kalau ada cyber war, itu kita tanggapi dengan cyber defense. Kita akan menghalau semua serangan, sembari menyerang balik lawan dengan harapan memberikan efek jera kepada lawan kita tersebut. Dan yang berikutnya, membuat pedoman tentang pertahanan cyber yang mudah diunduh online di browser Anda, dengan tujuan dapat memberi informasi tentang pentingnya pertahanan cyber di cyberspace. Seperti yang saya beritahu sebelumnya, sekali kita menggunakan internet, maka status kita adalah calon korban. Jadi, jika kita tidak hati-hati, kita akan jadi korban, atau kita bisa jadi pelaku apabila kita memposting hal-hal yang melanggar undang-undang di media sosial. Dengan harapan kami, masyarakat yang membaca ini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di cyberspace atau dunia maya. Oke, mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kembalikan kepada Oke, terima kasih Kang Ridho sudah menyampaikan program-program pemerintah mengenai cyber agar negara kita aman dari kejahatan dunia cyber atau dunia maya. Nah, kali ini kita akan meminta pendapat nih kepada Kang Ridho selaku Departemen Pertahanan Cyber Indonesia mengenai kasus penyerangan ransomware yang bernama Thanos terhadap Kementerian Indonesia. Silakan Kang Ridho. Ya, peretasan tersebut adalah upaya spionase Tiongkok untuk menghadapi situasi yang menghangat di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Meskipun masih belum jelas, tetapi prepaid ransomware Thanos mempunyai 43 konfigurasi yang berbeda untuk mengelabui firewall dan antivirus. Karena dalam beberapa tahun terakhir, tensi terkait isu tersebut tengah meningkat di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang saya jelaskan tadi, sistem pertahanan di Indonesia masih sangat lemah, masih di tahap pengembangan. Ya, mungkin serangan ini akan menjadi penyemangat negara kita untuk menjadi momentum perbaikan keamanan siber di lembaga negara, agar pertahanan kita lebih diperkuat lagi. Baik, mungkin begitu pendapat saya. Oh, berarti begitu ya menurut Kang Ridho. Kalau menurut Kang Fuad sendiri, ransomware ini tuh tujuannya apa sih? Seperti yang disampaikan oleh Kang Ridho tadi, itu ransomware ini berjenis itu espionase, yaitu jenisnya untuk memata-matai pemerintahan kita. Mungkin ini ya seperti yang tadi dibilang, itu adalah untuk sebagai upaya dari negara Tiongkok untuk memata-matai kita dari kasus yang sedang menghangat kemarin-kemarin itu, yaitu tentang konflik Laut Cina Selatan, yaitu yang sengketakan itu adalah Pulau Natuna, seperti itu. Nah, tadi ditanyakan kenapa tujuannya, yaitu
kemungkinan besar mereka ingin untuk memata-matai kita. Dan kebetulan lagi, kenapa kita belum siap? Ya, seperti yang Kang Rido bilang, infrastruktur kita itu dalam tahap pengembangan dan hampir bisa dikatakan belum siap. Seperti itu, Kang. Berarti bagaimana nih Kang cara agar Indonesia lebih meningkatkan keamanan cyber agar tidak terjadi lagi kasus espionase selanjutnya? Mungkin bisa dijawab oleh Kang Rido. Silakan Kang Rido. Ya, kami telah mencoba melakukan profiling threat actor Mustang pada ada bentar. Kami telah mencoba melakukan profiling threat actor. Mustang Panda adalah hacker group yang sebagian besar dari anggotanya dari Tiongkok. Dari grup ini membuat private ransomware yang dinamakan Thanos. Yang seperti yang tadi saya sampaikan, Thanos mempunyai 43 konfigurasi yang berbeda untuk mengelabui firewall dan antivirus. Oleh karena itu, Indonesia yang tadi dipimpin oleh Indonesia tadi yang dipimpin oleh Purnomo Yugiantoro kini sedang membentuk pasukan ahli cyber defense, di mana kita akan membentuk cyber army untuk mendefense negara kita kalau mendapat ancaman yang bisa mengganggu kedaulatan negara, kesatuan wilayah, dan keselamatan bangsa. Jadi sekarang belum ada cyber army kita, dan kita lihat di negara-negara dunia ini sekarang sudah banyak sekali serangan terhadap negara yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Kita melihat negara Amerika diserang oleh Cina untuk memperoleh rahasia-rahasia negara. Dan kita juga takut bahwa akan terjadi seperti itu kepada kita yang akan mengganggu kedaulatan negara kita. Oleh karena itu tadi untuk pertanyaannya, Indonesia sudah menjalankan program Cyber Army untuk merekrut semua orang-orang untuk merekrut warga sipil bisa jadi anggota Cyber Army. Baiklah, mungkin segitu. Oke, terima kasih Kang Rido. Ya, jadi begitu kira-kira teman-teman materi mengenai cyber security dan kondisi keamanan di Indonesia. Ternyata pemerintah Indonesia masih memiliki banyak sekali PR-PR yang harus dikerjakan demi keamanan negara kita, khususnya di bidang cyber. Bukan begitu, Kang Irfan? Ya, betul. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan materinya, Kang Rido, Kang Fawaz, dan Kang Fadil. Kurang lebihnya kami mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.